Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin doanya hari ini. Silahkan. Oke. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sadaqallahul. Oke, silakan duduk. Nah, dengan dibacakannya doa tadi, semoga pelajaran hari ini dilancarkan oleh Allah. Oke, ada yang tidak hadir? Siapa? Ija, Ismi, dan siapa? Malkia. Kita doakan bersama-sama, semoga Ismi, Malkia, dan iya, semoga sehat, lekas sembuh. Oke, sekarang anak-anak sudah siap belajar? Pakaiannya sudah rapi? Makanannya adakah di depan meja, di atas meja? Oke, sudah bersih. Sekarang agar tambah semangat, ibu punya, ketika ibu suruh 1, 2, 3, buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Untuk menambah rasa cinta kita terhadap Indonesia, maka kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Airku tanah tumpah darah, di Indonesia silahkan duduk. Tepuk semangat. Oke, semuanya semangat.
Sekarang Ibu mau tanya, pelajaran kita yang telah lalu masih ingat tentang pengamalan Pancasila? Oke, dalam pengamalan Pancasila sebaiknya kita apa? Saling tolong menolong, saling bermusyawarah. Nah, agar apa? Agar terjalin iya di antara kita dalam bermasyarakat. Sekarang, nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah apa yang ada di depan? Nah, pelajaran kita hari ini adalah tentang norma hak dan kewajiban. Norma hak dan kewajiban. Silakan buka buku paketnya. Norma hak dan kewajiban. Oke. Nah. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, melalui kegiatan menyimak video, nanti Ibu akan menampilkan video. Peserta didik dapat menelaah pengertian norma. Jadi kalian akan insya Allah semoga mengerti pengertian dari dari hak dan kewajiban. Oke, melalui kegiatan berdiskusi, nanti kalian akan berdiskusi bersama kelompoknya. Peserta didik dapat memerinci sikap yang menunjukkan norma hak dan kewajiban dengan benar. Kalian akan tahu, oh seperti ini loh norma, oh seperti inilah sikap hak dan sikap kewajiban. Mantap. Yang terakhir, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat mengkreasikan karya bentuk norma hak dan kewajiban. Nah, ini nanti di akhir kita pembelajaran. Setelah ini, Ibu mau bertanya kepada semuanya. Nah, nih, Bapak Herdiansah, kan dari Banjarhulu, kan diam di Banjarhulu. Sedangkan Ibu Yulia Isnani dari Banjarhilir atau dari Pelaihari. Nah, mereka memiliki perbedaan suara yang pelan dan nyaring. Pak Herdi suaranya lebih nyaring. Sedangkan Ibu Yulia lebih apa? Lebih kecil, lebih santun. Nah, mengapa demikian ya? Siapa yang tahu mengapa Bapak Herdi lebih nyaring suaranya? Ya, karena berbeda kota juga, berbeda adat budaya, perilaku antara daerah masing-masing. Pintar. Kedua, pernahkah kalian mendengar kata norma? Pernah. Apa itu norma? Ya, berkaitan dengan peraturan. Pintar. Nah, pertanyaan lagi, apabila kalian lapar, ibu kalian memberikan nasi tidak untuk makan? Memberikan, berarti kalian memiliki hak tidak? Memiliki hak untuk makan. Oke, kalau kalian sakit, diantar ke puskes atau didiamkan saja? Diberi obat atau diantar ke puskes atau diantar ke rumah sakit atau ke rumah ibu bidan. Nah, yang terakhir, pernah mendengar kata kewajiban? Pernah. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, agar kalian tambah semangat, tambah paham lebih tentang norma hak dan kewajiban, ada video dari Ibu sebentar. Oke. Pahami dengan seksama, apa itu norma, apa itu hak dan kewajiban. Mengenal norma, hak dan kewajiban. 1. Mengenal norma-norma. Pengertian norma adalah suatu kaidah atau aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Singkatnya, norma merupakan tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat sehingga terciptalah kondisi yang aman, tertib, dan harmonis. A. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari masyarakat. Ciri-ciri norma kesopanan adalah berhubungan dengan aturan-aturan tata tulis yang disepakati bersama di masyarakat.
Norma kesusilaan. 9. Norma kesopanan dan kesusilaan mungkin terlihat sama, namun ada bedanya. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. C. Norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan hidup yang bersumber dari agama, kepercayaan, dan keyakinan terhadap Tuhan. Norma agama juga berupa aturan hidup yang harus diterima manusia sesuai perintahnya, larangannya, dan ajarannya. D. Norma hukum. Ada berapa norma sudah tuh? Adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara melalui lembaga-lembaga negara. Aturan ini bersifat mengikat setiap orang warga negara untuk menaati perintah dan larangan yang harus dipatuhi. 2. Mengenal Hak dan kewajiban anak tuh. Setiap manusia yang terlahir di dunia memiliki hak dan kewajiban. Hak merupakan sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang memang sudah semestinya diterima dan tidak dapat diterima oleh pihak lain. Sedangkan kewajiban adalah sebuah beban yang harus dilaksanakan. Kewajiban dapat timbul karena keinginan sendiri maupun dari orang lain. Secara lebih sederhana, hak diartikan sesuatu yang bisa peroleh setelah melaksanakan kewajiban. Kewajiban sendiri berarti segala sesuatu yang harus kita laksanakan. A. Kewajiban dan tanggung jawab. Saat menjalankan ajaran agama, contohnya salat tepat waktu, menjalankan perintah dan menjauhi semua larangannya, aman ma'ruf nahi munkar, taat dan patuh pada orang tua, taat terhadap peraturan yang berlaku, contohnya mematuhi rambu lalu lintas, memiliki SIM bagi pengendara, parkir sesuai rambu yang ada, menjaga dan merawat fasilitas umum, Ya. membayar pajak tepat waktu, mencintai negara. Kewajiban itu Menggunakan produk dalam negeri, belajar yang rajin, bangga terhadap kekayaan bangsa dan negara, menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana dan hemat. B. hak. Mendapatkan pendidikan, mendapatkan Hak itu sesuatu yang kalian harus miliki atau dapatkan. ketenangan menjalankan ibadah, mendapatkan kemudahan akses terhadap fasilitas umum. B. Mengenal kewajiban anak. 1. Menyusun daftar kewajiban. Kewajiban anak dapat dibedakan menjadi 3 kelompok berikut. Pertama, kewajiban menjaga diri. Contohnya selalu berhati-hati dalam perjalanan, menjaga kesehatan, menjaga semangat, Wajib menjaga kesehatan. menjaga diri, dan bersikap sopan pada setiap orang, terutama orang tua dan guru. Kedua, kewajiban menjaga lingkungan agar tetap bersih dan tertib. Ketiga, kewajiban saling menjaga dengan teman agar terhindar dari tindakan yang dapat melukai hati dan badan. 2. Catatan aturan menjaga kerapian di rumah. Yo, perhatikan kerapian rumah. Bersih, rapi, dan sehat merupakan salah satu kewajiban seluruh anggota keluarga, termasuk anak. 3. Kewajiban untuk berani jujur. Jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan yang sesungguhnya atau apa adanya. Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, seperti berkata apa adanya. Perilaku jujur merupakan salah satu sikap yang wajib dimiliki semua orang. Sikap jujur dapat diterapkan dalam keseharian. Kejujuran seseorang dapat tercermin pada perbuatan-perbuatan baik dalam kesehariannya. Kejujuran adalah perbuatan terpuji. Kita harus jujur pada diri sendiri dan semua orang. Contoh perbuatan jujur: tidak berkata bohong, mengakui kesalahan, bila menemukan sesuatu dikembalikan kepada yang punya, tidak mengambil milik teman. Jujur wajib apa hak? Wajib. Wajib. Disenangi orang lain, banyak teman, ikut
menambahkan tentang norma hak dan kewajiban. Nah, norma sosial ada tertulis dan tidak tertulis. Setiap anggota masyarakat dipandu oleh norma-norma ini dalam hal perilaku. Contohnya ada norma sopan santun, etika, adat, dan hukum. Oke, baik. Norma tadi ada berapa setelah melihat video? Ada 4. Pertama, norma agama, berarti aturan yang bersumber dari apa? Dari agama. Misalnya dari kitab Al-Quran. Ada norma hukum. Nah, norma hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang. Misalnya dari apa? Dari pihak polisi. Contohnya apa? Kalau mencuri bisa dihukum penjara. Kalau korupsi bisa dihukum penjara juga. Pintar membantu mama, abah, bapak, ibu, ayah, bunda di rumah. Nah, oke, terima kasih. Sekarang ibu ada tugas untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Sebelumnya, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Holis, Yaya, Nazma, ada yang ditanyakan? Oke, sebelum ibu membagikan LKPD-nya, ibu mau ice breaking, kita harus fokus. Kalau ibu tepuk tunggal, maka tepuknya berapa kali? Kalau ibu tepuk ganda, oke, tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal, ganda, tunggal, ganda, 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 gandum, tunggal, tunggul. Oke, tepuk tangan. Nah, tugasnya adalah sebentar. Nanti ibu jelaskan setelah ini. Pada lembar kalian itu ada perintah untuk mengisi apa? Kemudian jawabannya ibu ditulis di mana? Oke, ibu akan bagikan kertas HPS. Sebentar, agar kalian tidak bingung, ibu jelaskan setelah ini. Ini kalian bagi menjadi 3 baris, 3 bagian. Ada baris kedua ada hak, dan kemudian ada kewajiban. Tulis contoh norma apa. Ibu beri waktu 5 kurang lebih 10 menit. Oke, kita sepakat ya, 10 menit harus selesai. Nah. Oke. Nulisnya boleh gantian? Boleh. Boleh dikasih hiasan biar menarik. Nanti kita presentasikan ke depan secara bergiliran. Bisa dihias kado. Iya, dihias. Yang lain sambil menghias. Kemudian kalian diskusi. Di sini halus saja sini yang kenapa? Terserah. Ya, boleh. Tapi ibu maunya besar, biar kawan-kawan pas tampil nih melihat besar kotaknya. Mana contoh ibu tadi? Seperti yang ibu contohkan. Nah, nanti boleh hiasannya ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke norma hak dan kewajiban. Norma tidak mencuri. Ya. Hak
Oke, silakan. Oke. Hadiah dua mendapatkan kewajiban satu tolong menolong dua harus merawat tanaman. Nah, katanya kelompok mereka norma itu contohnya tidak boleh berbohong, tidak boleh berkelah. Setuju tidak semua? Setuju. Kita jangan berkelahi, kemudian hak mendapatkan hadiah. Kalau kita berbuat baik, hak kita mendapatkan hadiah, mendapatkan ilmu dari siapa? Dari guru. Kemudian kewajiban kita sebagai umat beragama, sebagai orang yang bermasyarakat harus bersikap tolong menolong. Yang terakhir merawat tanaman. Nah, itu menjadi kewajiban kita menyayangi tanaman. Oke, tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Oke, semua hasil karya kalian luar biasa. Berarti kalian semua paham apa itu norma, hak dan kewajiban. Sekarang Ibu ada tugas individu. Kerjakan boleh 10 menit, ya sekitar 10 menit. Tidak boleh menyontek. Ibu yakin insya Allah kalian bisa mengerjakan. Kurang kah? Kurang Bu Ai. Sebentar. Jadi siapa yang mau menjawabkan? Kita ulangi lagi pengertian norma, hak dan kewajiban itu siapa yang mau jawab? Apa itu pengertian norma? Norma adalah peraturan yang dibuat di masyarakat atau menurut adat istiadat yang berlaku. Nah, kemudian contohnya norma apa? Kewajiban kita di rumah ngapain? Membantu orang tua. Kalaunya bekerja, kewajiban siapa? Kewajiban orang tua. Kalau mengajar di kelas, kewajiban siapa? Ibu atau bapak guru. Oke, kalian sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Agar menambah semangat dan menambah agar kalian tambah ingat apa itu hak, apa itu kewajiban, ada lagu dari Ibu. Silakan fokus, duduknya hadap ke depan. Duduknya hadap ke depan. Oke, ke depan Yaya Kipli, Holis hadap ke depan. Rila Sapitri, silakan kita nyanyi bersama-sama. Norma itu adalah harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh, siapa yang patuh, manusia terpuji. Siapa yang patuh, manusia terpuji. Oke, sekali lagi. Tangan ke atas. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma
Manusia terpuji, siapa yang patuh? Manusia terpuji. Oke, tepuk tangan. Mantap. Pelajaran hari ini senang apa tidak? Bahagia? Bahagia. Oke. Sekarang Ibu punya pesan-pesan apabila kalian, nah coba perhatikan Ibu. Oke, sekarang pesannya apa? Kalau berteman jangan saling berkelahi. Kalau setelah ini kita pulang, maka di jalan harus hati-hati. Sekarang kita berdoa yang dipimpin oleh wakil ketua kelas. Silakan Yaya. Oke. Tangan ke atas semua siap? 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap putar-putar, tangan diputar. Ular melingkar, kanan kiri, atas, satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat 4 jari, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat 5 jari, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bis sabr. Rabbana atina dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Kemudian Ibu tutup. Oke, tepuk tangan dulu untuk Yaya. Kemudian Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa besok hari Sabtu pelajarannya kita sakar. Nah, saksi lari senang. Oke, bawa baju olahraga. Oke, assalamualaikum.